Topik kita hari ini adalah ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Kalau kata ragam sendiri, artinya variasi, bermacam-macam, berbagai. Nah, kalau bahasa artinya suatu ungkapan. Jadi, apa sih ragam bahasa itu? Yaps, ragam bahasa adalah variasi ungkapan seseorang dengan berbagai faktor yang dimilikinya. Nah, faktor yang dimilikinya ini atau faktor yang dimiliki oleh seseorang itu contohnya faktor sejarah perkembangan masyarakat dan juga faktor lingkungan. Ragam bahasa itu ada banyak. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah masuk ke dalam ragam bahasa bidang wacana. Ragam bahasa ilmiah sendiri merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Contohnya, ceramah ataupun tulisan-tulisan ilmiah. Ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah adalah 1. Menggunakan kalimat baku dan efektif. 2. Menghindari bentuk bahasa bermakna ganda. Ketiga, menggunakan kata atau istilah bermakna lugas. Ragam bahasa ilmiah menghindari penggunaan kata atau istilah bermakna kias. Keempat, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Dan yang terakhir, ada keselarasan antar proposisi dan juga alinea. Nah, selain ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa populer juga masuk ke dalam ragam bahasa bidang wacana. Ragam bahasa populer seringkali digunakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Ragam lisan, kosakatanya lebih menekankan pilihan kata yang tidak baku dan bentuk kata bahasa lisan cenderung tidak menggunakan imbuhan. Dalam ragam lisan juga, orang yang diajak berbicara berhadapan dengan orang yang mengajak berbicara. Ragam lisan diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, atau ekspresi wajah. Kejelasan bahasa lisan juga dapat dibantu dengan intonasi, tinggi rendah nada ucapan, tekanan kata, dan lafal. Berikut contoh ragam lisan dalam penggunaan bentuk kata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Nia sedang baca surat kabar. Yang kedua, Ari mau nulis surat. Berikutnya, contoh ragam bahasa lisan dalam penggunaan kosakata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Alseta bilang kalau kita harus belajar. Yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Contoh yang ketiga, contoh ragam bahasa lisan dalam penggunaan struktur kalimat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Yang kedua, dalam asa terampil, ini dihadiri juga oleh Gubernur Jakarta. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan huruf. Ragam ini menekankan penggunaan ragam bahasa baku, ejaan yang baku, kosakata yang baku, bentuk kata berimbuhan, dan kalimat yang lengkap secara gramatikal. Ragam tulis harus lebih cermat karena orang yang diajak berbicara tidak ada di depan kita. Berikut ini merupakan ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif.
Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat, mengemban konsep makna yang jelas. Dan yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Contoh ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa. Yang pertama, Nia sedang membaca surat kabar. Dan yang kedua, mereka bertempat tinggal di Menteng. Contoh ragam bahasa tulis berdasarkan kosakata. Yang pertama, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang kedua, kita harus membuat karya tulis. Perbedaan antara ragam bahasa lisan dan tulisan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis.